Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan seminar online saya yang berjudul Analisis Kerusakan Perkerasan dengan Metode Surface Distress Index atau SDI dan Perencanaan Perbaikan Jalan. Studi kasus ruas Jalan Sidas Simpang 3 0130 yang disusun oleh saya sendiri, Wiro Nimdes 1012-15-1028. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Komala Erwan MT IPM ASEAN Eng selaku dosen pembimbing utama saya, kepada Ibu Siti Nurlaili Kadarini STMT IPM selaku dosen pembimbing kedua saya, kepada Bapak Dr. Insinyur Slamet Widodo MT IPM selaku dosen penguji utama saya, kepada Bapak Dr. Said STMT selaku dosen penguji kedua saya, serta kepada rekan-rekan mahasiswa yang menyaksikan video seminar online saya ini. Isi presentasi ini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Kerusakan jalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya air, perubahan suhu, cuaca, temperatur udara, material konstruksi perkerasan, kondisi tanah dasar yang tidak stabil, proses pemadatan di atas lapisan tanah dasar yang kurang baik, dan tanose atau muatan kendaraan-kendaraan berat yang melebihi kapasitas kemampuan jalan menerima beban. Kerusakan jalan merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri lagi. Kerusakan akan selalu terjadi di berbagai daerah seiring waktu. Salah satunya kerusakan jalan yang terjadi pada ruas Jalan Sidas Simpang 3 di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Untuk menangani kerusakan jalan ini, perlu diketahui tingkat kerusakan jalan yang terjadi, sehingga bisa ditangani sesuai dengan kerusakannya. Surface Distress Index atau SDI merupakan metode yang diberikan oleh Bina Marga untuk menganalisis kerusakan jalan, khususnya jalan beraspal. Berkaitan dengan permukaan jalan ini, jenis permukaan jalan yang merupakan dengan perkerasan aspal. Oleh karena itu, metode Surface Distress Index atau SDI sesuai digunakan dalam penelitian ini. Rumusan masalah. 1. Apa saja jenis kerusakan yang terjadi di Jalan Sidas Simpang 3? 2. Bagaimana kondisi perkerasan jalan berdasarkan nilai SDI dalam Bina Marga yang terjadi di Jalan Sidas Simpang 3? 3. Apa langkah atau penanganan yang sesuai dengan tingkat kerusakan pada ruas Jalan Sidas Simpang 3? Batasan masalah. 1. Penelitian dilakukan di ruas Jalan Sidas Simpang 3 Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. 2. Panjang jalan penelitian yaitu 61,24 km. Pengambilan data dilakukan pada bagian jalan yang memiliki kerusakan tinggi. 3. Metode yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan yaitu metode Surface Distress Index atau SDI, Direktorat Jenderal Bina Marga nomor SMD 003 RCS 2011. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui jenis dan tingkat kerusakan yang terjadi di ruas Jalan Sidas Simpang 3 dengan metode Surface Distress Index atau SDI. 2. Mengetahui kondisi perkerasan menggunakan SDI dari Bina Marga yang ada saat ini pada ruas Jalan Sidas Simpang 3. Ketiga, agar dapat menentukan penanganan dan merencanakan perbaikan perkerasan Jalan Sidas Simpang 3. Bab 2. Tinjauan pustaka. Umum. Jalan raya pada umumnya dapat digolongkan dalam 4 klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi menurut fungsi jalan, yaitu ada 4 klasifikasi, yaitu jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal. Yang kedua, klasifikasi jalan menurut kelas jalan, yaitu klasifikasi
Kelas jalan berkaitan dengan kemampuan jalan untuk menerima beban lalu lintas, dan klasifikasi menurut kelas jalan dan ketentuannya serta kaitannya dengan klasifikasi menurut fungsi jalan. Yang ketiga, klasifikasi menurut medan jalan, yaitu medan jalan diklasifikasikan berdasarkan kondisi sebagian besar kemiringan medan yang diukur tegak lurus, garis kontur. Yang kedua, klasifikasi menurut medan jalan untuk perencanaan geometrik jalan. Yang keempat, klasifikasi menurut wewenang pembinaan jalan, yaitu terdapat lima kelompok. Yang pertama, kelompok jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Survei kondisi jalan atau SKJ. Penilaian kondisi merupakan hal sangat penting dalam pengelolaan sistem perkerasan. Hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk mengetahui perkerasan tersebut masih layak atau tidak, serta melakukan perbaikan pada lapisan perkerasan. Survei kondisi jalan SKJ atau Road Condition Survey RCS adalah pedoman atau ketentuan yang dikeluarkan oleh Bina Marga untuk melakukan survei secara visual pada jalan beraspal dan jalan kerikil atau tanah. Data-data yang didapatkan dari survei lapangan digunakan untuk melakukan analisis terhadap kerusakan jalan. Adapun informasi yang didata saat survei lapangan pada jalan beraspal antara lain seperti pada formulir SKJ atau RCS di bawah ini. Surface Distress Index atau SDI. Surface Distress Index atau SDI adalah skala kinerja jalan yang diperoleh dari hasil pengamatan secara visual terhadap kerusakan jalan yang terjadi di lapangan. SDI merupakan metode penilaian tingkat kerusakan perkerasan jalan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Metode SDI melakukan penilaian berdasarkan data survei kondisi jalan atau SKJ atau Road Condition Survey atau RCS yang dilakukan secara visual. Data-data yang diperlukan dalam analisis kerusakan perkerasan menggunakan metode SDI antara lain persentase luas total, retak terhadap luas jalan yang ditinjau, rata-rata lebar retak, jumlah lubang, dan rata-rata kedalaman bekas roda pada jalan. Berikut adalah hubungan antara SDI dan RCS. Metode perbaikan standar. Tindakan perbaikan standar untuk pemeliharaan rutin pada perkerasan jalan dapat dilakukan setelah mengetahui kondisi dan jenis-jenis kerusakan yang terjadi. Setelah dilakukan survei lapangan langsung, beberapa metode dan kode perbaikan standar berdasarkan jenis kerusakan menurut Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga 1995. Yang pertama, penebaran pasir dengan kode P1. Yang kedua, pengaspalan dengan kode P2. Yang ketiga, penutupan retak dengan kode P3. Yang keempat, pengisian retak dengan kode P4. Yang kelima, penambalan lubang dengan kode P5. Material perkerasan jalan raya. Material perkerasan jalan raya diklasifikasikan menjadi 3 kategori berdasarkan bahan pengikatnya, yaitu konstruksi perkerasan lentur atau flexible pavement. Lapisan flexible pavement terdapat 4 lapisan. Yang pertama, lapisan permukaan atau surface course. Yang kedua, lapis pondasi atas atau base course. Yang keempat, lapis pondasi bawah atau subbase course. Yang keempat, tanah dasar atau subgrade. Berikut adalah ilustrasi dari lapisan konstruksi perkerasan lentur. Perkerasan kaku atau rigid pavement. Perkerasan kaku terdapat 3 lapisan, yaitu beton semen, subbase, dan subgrade. Berikut adalah ilustrasi dari lapisan atau susunan perkerasan kaku. Yang ketiga, perkerasan komposit atau composite pavement. Perkerasan komposit merupakan gabungan dari konstruksi perkerasan kaku atau rigid pavement
dan lapisan perkerasan lentur atau fleksibel pavement di atasnya, di mana kedua jenis perkerasan ini bekerja sama dalam memikul beban lalu lintas. Bab 3, metodologi penelitian. Metodologi. Dalam melakukan penelitian kita perlu aturan atau kaidah yang berlaku agar hasil penelitian dapat dikatakan valid. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis, dan empiris. Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif, metode komparatif, karena melakukan pengamatan langsung terhadap situasi atau kondisi perkerasan di ruas jalan sida simpang 3 untuk mendapatkan data-data primer. Penelitian menggunakan perhitungan dengan persamaan-persamaan sebagai proses dalam melakukan perencanaan. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan pada ruas jalan sida simpang 3 di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Berikut adalah peta jaringan dari lokasi penelitian, di mana lokasi pengenal awal yaitu patok LJ 012/00 berada di simpang 3 Sidas, di mana kanan ke arah Ngabang dan kiri ke arah Anjungan. Kemudian lokasi pengenal akhir yaitu di simpang 3, di mana kanan arah ke Bengkayang dan kiri ke arah Anjungan atau Menjalin. Bagan alir penelitian. Urutan atau bagan alir penelitian dalam penelitian ini: yang pertama, mulai, kemudian persiapan alat dan formulir, kemudian survei pendahuluan, setelah itu survei pengambilan data, kemudian pengumpulan data, yaitu data sekunder dan data primer, kemudian analisis data dengan metode SDI, kemudian dibuat kesimpulan dan saran. Instrumen penelitian. Alat-alat yang diperlukan pada penelitian ini antara lain formulir survei atau SKJ, cat semprot atau pilok, alat tulis, penggaris, jangka sorong, rolmeter, kamera, dan alat-alat penunjang lainnya. Metode Surface Distress Index atau SDI. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis dengan Surface Distress Index atau SDI yang diberikan oleh Bina Marga, di mana data-data yang dianalisis yaitu data yang didapat dari hasil survei visual yang disebut dengan survei kondisi jalan atau SKJ atau Road Condition Survey atau RCS. Pada penelitian ini, data-data yang tidak diperlukan dalam analisis SDI maka tidak dicantumkan pada tabel formulir SKJ atau RCS. Data-data yang digunakan dalam analisis SDI yaitu presentasi luas retak, rata-rata lebar retak, jumlah lubang per 100 meter, dan rata-rata kedalaman bekas roda. Berikut adalah formulir SKJ yang akan digunakan dalam penelitian ini. Perhitungan kerusakan jalan. Setiap jenis kerusakan jalan dihitung secara masing-masing agar besarnya setiap jenis kerusakan yang terjadi pada segmen jalan dapat diketahui. Yang pertama, luas jenis kerusakan jalan dihitung dengan AR sama dengan PR dikali LR. Kemudian AT sama dengan PT dikali LT, dengan keterangan AR sama dengan luas kerusakan, PR sama dengan panjang kerusakan, LR sama dengan lebar kerusakan, AT sama dengan luas total segmen jalan, PT sama dengan panjang jalan, LT sama dengan lebar jalan. Kemudian yang kedua, menghitung presentasi jenis kerusakan jalan, yaitu dihitung dengan rumus AR per AT dikali 100%.
Analisis Surface Distress Index atau SDI. Perhitungan Surface Distress Index dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung SDI pertama. SDI pertama hitung berdasarkan data kerusakan total of area cracks, yaitu besarnya persentase luas kerusakan terhadap luas jalan penelitian per stasiun. Nilai SDI pertama dapat dihitung dengan tabel di bawah ini. Kemudian menghitung SDI kedua. Nilai SDI kedua dihitung berdasarkan data average crack width, yaitu rata-rata lebar dari retak. Nilai SDI kedua dihitung dengan tabel di bawah ini. Menghitung SDI ketiga. Nilai SDI ketiga dihitung berdasarkan jumlah lubang dalam satu segmen dengan rumus pada tabel di bawah ini, di mana dengan ketentuan jika jumlah kategori lubang kurang dari 10 per kilometer, maka nilai SDI-nya dihitung dengan rumus, yaitu SDI kedua ditambah 15. Demikian untuk selanjutnya, menyesuaikan tabel di bawah ini. Kemudian menghitung SDI keempat. Nilai SDI keempat atau nilai SDI terakhir dihitung berdasarkan data average depth of well rating atau kedalaman bekas roda. Nilai SDI keempat dihitung dengan rumus pada tabel di bawah ini, yaitu jika kedalaman bekas roda berada di bawah 1 cm, maka nilai SDI keempat dihitung dengan rumus di bawah ini, yaitu SDI ketiga ditambah 5 dikali X dengan X nilainya 0,5. Begitu pula untuk perhitungan selanjutnya. 5. Penilaian kondisi jalan. Setelah diketahui nilai SDI, maka penilaian kondisi jalan dapat dilakukan, di mana jika nilai SDI-nya kurang dari 50, maka kondisi jalannya dapat dikatakan kondisi jalan yang baik. Demikian untuk selanjutnya sesuai pada tabel. Penanganan berdasarkan SDI. Penanganan dapat dilakukan setelah diketahui nilai SDI, yaitu jika nilai SDI-nya kurang dari 50, maka dapat dilakukan pemeliharaan rutin. Jika di antara 100 sampai 150, maka dapat dilakukan pemeliharaan berkala. Jika lebih dari 150, maka dilakukan peningkatan atau rekonstruksi. Sekian presentasi dari seminar offline saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.